Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Pendengar radio Dai, radio Telaga Dakwah, radio Tazkiyah, pemirsa Insan TV, saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan kasih sayang dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah masing-masing kita bisa menjalani, mengarungi kehidupan di dunia ini sesuai dengan jalan yang telah digariskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika masing-masing kita bisa jalan mengarungi kehidupan ini sesuai dengan apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema permasalahan yang sangat penting kita perhatikan, yaitu bagaimana seorang wanita bisa menjadi seorang istri yang salihah. Karena memang kedudukan wanita dalam syariat Islam ini sangatlah tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah meninggikan kedudukan laki-laki di atas wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membedakan kedudukan laki-laki dan wanita. Kedudukan mereka sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa mengerjakan amalan yang baik, amalan soleh, baik itu seorang laki-laki atau seorang wanita, wa huwa mu'min, dan dia melaksanakan amalan soleh itu dalam keadaan beriman. Kita lihat di ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk berbuat baik, mengerjakan amalan soleh, sama antara laki-laki dan wanita, tidak dibedakan. Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk laki-laki yang beriman, untuk wanita yang beriman, jikalau mereka mau melaksanakan amalan soleh, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik untuk orang yang mengerjakan amalan soleh tersebut. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'adatu fi arba'in. Kebahagiaan itu ada pada 4 hal. Yang pertama beliau mengatakan al-mar'atus shalihah. Kebahagiaan itu ada pada 4 hal. Yang pertama adalah kebahagiaan bisa didapatkan dari wanita yang shalihah. Al-mar'atus shalihah, wanita yang shalihah, istri yang shalihah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wal jarus shalih, dan tetangga yang baik, tetangga yang baik. Wal baitul wasi', dan rumah yang luas. Kebahagiaan itu bisa didapatkan dari istri yang salihah, kemudian tetangga yang baik, rumah yang luas, wal markabu as-salih, dan kendaraan yang baik yang bisa
bisa mengantarkan kita untuk pergi sampai ke tempat tujuan, tidak mogok, tidak macet. Kita lihat bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW menjadikan wanita istri pada posisi yang pertama. Kunci mendapatkan kebahagiaan dari seorang laki-laki. Laki-laki akan bisa menjadi bahagia ketika dia memiliki istri yang solihah. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un." Dunia itu adalah perhiasan, kesenangan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus solihah, istri yang solihah. Kita lihat di sini juga bahwa ternyata memang istri yang solihah ini memiliki porsi sendiri, kedudukan sendiri dalam agama Islam. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 34, "Fas-solihatu," dan wanita-wanita yang solihat adalah qanitatun, mereka wanita-wanita yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafidhatun lil ghaibi, bisa menjaga diri mereka semua ketika mereka tidak sedang bersama dengan para suami, bima hafidallah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga atas mereka. Di sini kita juga bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata juga telah membuat sebuah standar kriteria wanita yang solihah, istri yang solihah. Sehingga saudara-saudariku semua dimanapun Anda berada, perlu rasanya bagi kita untuk mengetahui sebenarnya sifat-sifat apa yang bisa menjadikan seorang istri itu masuk dalam kategori istri yang solihah. Yang mana istri yang solihah ini merupakan seorang wanita yang didambakan oleh suaminya. Dia adalah seorang wanita yang didambakan, diidam-idamkan oleh anak-anaknya. Banyak sekali sifat-sifat yang dimiliki oleh az-zawjah salihah, al-mar'atu salihah. Banyak sekali sifat-sifat yang dimiliki oleh istri yang salihah. Yang pertama di antara sifat-sifat tersebut adalah annaha dzatu dinin wa khuluqin. Seorang istri dikatakan sebagai pribadi yang salihah ketika dia memiliki agama yang baik serta memiliki akhlak yang juga baik. Karena memang agama Islam ini adalah agama yang salah satu misinya adalah mengajarkan akhlak yang mulia kepada umatnya. Bagaimana kita berinteraksi dengan lain. Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda. Bahkan saat kita harus menyembelih sembelian, ayam, kambing, sapi, Islam juga mengajarkan kita bagaimana cara menyembelih yang baik. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam semua hal. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau membunuh maka dengan cara yang baik, kalau menyembelih maka dengan cara yang baik. Caranya gimana menyembelih yang baik? Hendaknya alat yang kita gunakan untuk menyembelih, pisau, golok, itu diasah biar tajam. Kemudian menyembelih dengan cepat, tidak mempermainkan pisau yang digunakan untuk menyembelih, sehingga kemudian hewan yang kita sembelih bisa mendapatkan kematiannya dengan cepat. Ini kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak. Maka wanita yang paling baik dalam pandangan Islam adalah wanita seorang istri yang memiliki akhlak yang baik.
dia bertutur kata sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dia bertingkah laku sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan semuanya ini ada dalam hadis-hadis yang sahih, ada dalam asar-asar yang sahih. Bagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan akhlak kepada istri beliau, kepada para sahabiat, sahabat yang wanita. Ini telah dijelaskan dalam banyak hadis. Sehingga bagusnya agama, bagusnya akhlak yang dimiliki seorang wanita ini ternyata dijadikan sebagai standar utama yang harus diperhatikan oleh seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama limaliha, karena kekayaannya. Karena kekayaannya, bisa jadi seseorang menikahi seorang laki-laki menikahi seorang wanita karena wanita itu kaya. Wali hasabiha, karena keturunan yang dimiliki oleh wanita tersebut dari golongan terhormat, bapaknya orang yang terhormat, mulia di masyarakat. Wali jamaliha, karena kecantikan wanita tersebut. Wali diniha, dan karena agamanya. Kita bisa lihat 4 hal: kekayaan, keturunan, kecantikan, dan agama yang dimiliki oleh wanita tersebut. Tapi kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memilih agama. Beliau bersabda, fatfar bidatid din, pilihlah wanita yang agamanya paling baik. Dengan seperti itu maka beliau mengatakan, taribat yada, kalau engkau pilih wanita yang akan engkau nikahi dengan kriteria agama yang paling baik, maka agama yang baik itu yang dimiliki oleh wanita tersebut akan menyelamatkanmu, akan membuat kamu senang, tidak bersedih. Karena ketika seorang wanita ini memiliki agama yang baik, maka dia akan memperhatikan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Dan kita harus tahu dan kita harus yakin bahwa tidak ada sesuatu yang diajarkan agama Islam kecuali sesuatu itu adalah hal yang sangat positif, memberikan manfaat untuk diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan memberikan manfaat masyarakat yang hidup di RT kita, desa kita, kecamatan kita, atau di negara kita. Dan agama ketika sudah dimiliki oleh seorang wanita, maka wanita ini akan senantiasa konsisten untuk menjadi orang yang baik. Berbeda dengan kekayaan. Karena kekayaan itu kan bisa datang, bisa hilang. Kalau kita menikahi seorang wanita karena kekayaannya, bisa jadi rasa cinta kita berkurang atau bahkan hilang ketika wanita itu sudah tidak lagi menjadi wanita yang kaya. Atau kalau karena kita menikahi wanita itu karena kedudukannya, ayahnya dia, ibunya dia, keluarganya dia yang terhormat, maka suatu saat kedudukan itu juga akan hilang. Kapan? Dengan meninggalnya sang ayah, dengan meninggalnya sang ibu. Atau kecantikan, kita menikahi wanita karena kecantikannya, maka kita juga perlu tahu bahwa kecantikan itu juga akan pudar, dimakan usia. Maka yang paling bisa tetap melekat pada diri seorang wanita adalah agama. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memilih agama. Meskipun menikahi wanita yang kaya, dari keturunan yang terhormat, wanita yang cantik, itu tidak merupakan sebuah aib. Boleh bagi kita menikahi wanita yang kaya, yang cantik, nasabnya bagus, boleh, tidak mengapa. Tapi yang harus kita utamakan adalah agama yang dimiliki wanita tersebut. Ini sifat pertama yang dimiliki oleh wanita salihah, adalah dia yang memiliki agama dan akhlak bagus. Dan wanita yang solehah ini, karena dia seorang solihah, memperhatikan agamanya, senantiasa memperhatikan akhlaknya, bagaimana dia bertutur kata kepada suaminya,
bagaimana dia melayani suaminya, membuatkan makan untuk suaminya, maka wanita yang seperti ini akan membuat sang suami menjadi senang. Meskipun terkadang nanti sang suami mendapati masih ada kekurangan yang dimiliki wanita tersebut, yang dimiliki oleh istri tersebut, karena di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kekurangan yang dimiliki oleh istri kita ketika dia adalah orang yang sholihah bisa tertutupi, bisa kita hilangkan, kita kesampingkan. Kenapa? Karena sifat dia yang baik, akhlak dia yang baik, itulah yang akan mendominasi. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci seorang wanita, istrinya, in kariha minha khuluqan, kalau dia tidak suka dengan salah satu perangai yang dimiliki oleh wanita itu, radiya minha akhar, maka dia bisa menyukai wanita itu dari perangai lain yang dia miliki. Karena sekali lagi tidak ada istri yang sempurna di dunia ini. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tetapi bagaimana seorang istri bisa menjadi pribadi yang mengamalkan agama dengan baik, sehingga kemudian kekurangan yang dia miliki itu menjadi sesuatu yang sangat kecil, tidak diperhatikan lagi oleh suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara sifat-sifat istri salihah adalah annaha tuti'u zaujaha fi ghairi ma'siyatillah, yaitu istri yang senantiasa mentaati perintah suaminya selama perintah suaminya tersebut tidak dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama telah menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk taat kepada siapapun dari manusia selama perintah yang datang kepada kita itu mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh melakukan ketaatan kepada makhluk jikalau ketaatan itu merupakan bentuk kemaksiatan kepada Al-Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, istri ini taat kepada suaminya. Kalau diperintahkan dia nurut selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sang suami juga harus melihat kondisi istrinya. Jangan mentang-mentang istrinya harus taat kepadanya, kemudian dia semena-mena memerintahkan suaminya. Sesuka dia tidak melihat keadaan istrinya. Ini tidak boleh dilakukan oleh sang suami. Tetapi kalau suami sudah memerintahkan, maka sang istri harus melaksanakannya. Dimintai tolong untuk ini, dia harus melakukan. Dan hendaknya suami juga memperhatikan ungkapan-ungkapan yang dia gunakan untuk memerintah istrinya. Gunakan ungkapan-ungkapan yang meskipun ungkapan itu mengandung perintah, tetapi istri tidak merasa diperintah. Contohnya, ini sebagai contoh tips, suami ketika ingin meminta tolong istrinya untuk menggoreng telur misalkan, dia bisa minta istrinya menggoreng telur. Dan kalau seorang istri diminta goreng telur, maka dia harus melaksanakan itu. Tapi ungkapannya bisa dipilih, Dek, Umi, atau dengan panggilan-panggilan yang lain. Saya itu sudah banyak makan telur goreng, akan tetapi ternyata sudah berkali-kali saya makan telur goreng, maka yang paling enak, yang paling lezat, yang paling gurih adalah telur goreng yang digoreng oleh Umi. Bisa nggak minta tolong digorengkan telur? Daripada saya goreng sendiri nanti nggak enak, daripada saya beli nanti nggak enak. Karena sudah berkali-kali saya coba, yang paling enak ya hasil gorengannya adik. Manggil istrinya
silakan sesuai dengan kebiasaan. Tolong digorengkan ya. Wah, istrinya langsung berbunga-bunga, Masya Allah, ternyata gorengan telur saya ini yang paling enak ya. Dia disuruh oleh suaminya pada saat itu, tetapi dia tidak merasa disuruh. Kemudian langsung goreng dengan semangat. Ini nanti akan dimakan ini oleh suami saya, karena ini adalah telur yang paling enak yang digoreng oleh orang. Nah, kita pakai trik ya, pakai trik. Jangan kemudian seorang suami mentang-mentang seorang suami perintahnya harus ditaati, kemauannya harus dituruti, kemudian dia memerintahkan kepada istrinya dengan sewenang-wenang. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dan ini bisa disiasati, dan kemudian banyak cara yang bisa dilakukan. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Umamah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zaujatin salihah." Tidaklah seorang mukmin mengambil manfaat, mendapatkan keberuntungan setelah dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu khairan lahu min zaujatin salihah, yang lebih baik untuk suami tersebut setelah dia melakukan ketakwaan. Tidak ada yang lebih baik yang dia lakukan, yang dia dapatkan dari zaujatin salihah, dari istri yang salihah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kriteria di sini, in amaroha atau athu. Istri yang salihah itu adalah istri yang kalau diperintahkan oleh suaminya maka dia melaksanakan perintah suaminya tersebut, atau adhu, mentaatinya. Sekali lagi, selama perintah suami tidak dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Contohnya, mohon maaf, suaminya ini tergila-gila dengan fitness, dia latihan terus fitness. Kemudian ternyata dia ngajak istrinya, "Dik, ayo fitness, Dik. Ayo, Umi, fitness. Mi, kalau fitness itu bagusnya pakai pakaian pendek, Mi. Adik, ayo pakai pakaian pendek, biar nanti bisa dilihat oleh orang banyak." Jadi, suami memerintahkan istrinya untuk menggunakan pakaian yang pendek saat fitness. Nah, ini tidak boleh. Tidak diperkenankan seorang wanita menggunakan pakaian pendek keluar ke rumah. Dia harus menutup auratnya. Nah, kalau ternyata perintahnya seperti itu, maka seorang istri dilarang untuk mentaati. Tapi kalau perintahnya adalah dalam hal-hal yang mubah, atau bahkan perintah yang merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, maka seorang istri wajib mentaati perintah suaminya. Wa in nadara ilaiha sarrathu. Yang kedua, istri yang salihah itu adalah istri yang kalau dilihat suami maka istrinya itu bisa menyenangkan suami. Kalau dilihat suaminya senang. Nanti insya Allah akan ada pembahasan poin ke-8 atau ke-9 atau ke-10, bagaimana istri menyenangkan suaminya dalam berdandan. Wa in aqsama 'alaiha abarathu. Kalau suaminya itu memberikan sesuatu kepada istrinya, maka dia menyukainya. Setelah diberikan sesuatu, maka dia menerima dengan senang. Ini bisa pembagian dalam mabit, jatah tidur, kalau ternyata suaminya itu memiliki lebih dari satu istri. Meskipun jatahnya lebih dikit, dia menerima dengan baik. Atau ketika suami memberikan nafkah kepada istri, maka istrinya itu juga menerima dengan baik. Nah, ini kadang susah, karena rizki nafkah yang diberikan suami ini terkadang banyak, terkadang dikit, terkadang cukup, terkadang kurang. Nah, ini tugas kita sebagai seorang istri. Bagaimana ketika suami memberikan rizki nafkah kepada kita, kita bisa memberikan timbal balik dengan cara yang baik. Coba kita bayangkan suami kita sekarang bekerja
Berangkat pagi, pulang nanti sore, nanti malam dalam keadaan letih, kemudian dia membawa uang. Katakanlah dia ini kerja harian, pulang membawa uang 20.000. 20.000. Ditinggal dari pagi hari, pulang malam hari, ternyata ketika suaminya datang, dia dapat uangnya hanya 20.000. Ini setelah kerja keras ini. Makan pun dia di tempat kerja, dia tidak mau jajan, ini suaminya. Sampai di rumah, ini Bu, ini Umi, alhamdulillah saya habis kerja seharian, ini dapat rezeki dari Allah. Hasil dari saya kerja 20.000. Kalau istri yang solihah, maka dia akan memberikan respek yang baik. Masya Allah suamiku, alhamdulillah hari ini kerja, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki 20.000, alhamdulillah. Nanti akan kita gunakan untuk beli beras. Yang penting kita bisa makan, kalau ada lebihnya ditabung. Nah, maka suami yang capek pulang kerja itu, maka dia akan menjadi senang. Ya Allah, istriku dikasih nafkah sehari 20.000, dia senang, bersyukur, berterima kasih kepadaku. Maka kemudian nanti suaminya akan senang, berikutnya dia akan semangat lagi untuk kerja kerasnya. Berbeda kalau istrinya ini tidak solihah. Apa yang akan dia berikan? Ketika dapat uang 20.000, respek yang dia belikan ini tidak baik. Tidak baik dia. Kamu ini gimana sebagai seorang suami? Kerja dari pagi sampai malam, keluarga kamu tinggalkan, pulang cuma dapat uang 20.000. 20.000 ini untuk apa? Dibelikan air mineral aja satu kardus nggak dapat. Ini mau makan pakai apa kita ini? Wah, kita bayangkan kalau respon yang diberikan istri kepada suaminya seperti itu, bagaimana perasaan sang suami. Sudah capek, pulang ke rumah, tidak mendapatkan ucapan terima kasih, malah direndahkan. Makanya ini Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengajari para istri untuk pintar-pintar, pandai memberikan respon yang baik ketika sang suami memberikan nafkah untuknya. Nah, ini sama saja, baik yang hasilnya harian, mingguan, atau bulanan, sama saja. Kalau dikasih uang suaminya, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Bahkan kalau perlu didoakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barokah kepada dirimu wahai suamiku, memberikan barokah untuk keluarga kita, untuk rezeki kita yang kita makan ini. Begitu, nanti suami akan menjadi senang. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Kalau saat itu istrinya sedang jauh dari suami, ditinggal oleh suaminya, maka istri yang solehah ini adalah istri yang paling bisa menjaga kehormatan dirinya. Ditinggal suami, dia bisa menjaga dirinya. Karena kita perlu tahu bahwa setelah seorang wanita itu menikah, tanggung jawab untuk menjaga wanita itu berpindah dari orang tua menjadi kepada suami. Kalau ternyata suaminya pergi, kan keadaan orang itu berbeda-beda. Ada seorang istri yang ditinggal suaminya untuk bekerja sampai berbulan-bulan tidak pulang, itu ada. Maka kalau ternyata ada seorang wanita yang memiliki keadaan seperti ini, seharusnya idealnya dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau keluar, diperhatikan kemana dia keluar, dengan siapa dia berinteraksi, bermuamalah, dengan siapa dia menjaga. Wa malihi, dan dia juga bisa menjaga harta yang dimiliki oleh suaminya. Kalau suaminya tidak ada, yang dia lakukan adalah menjaga kehormatan dirinya, dan kemudian dia juga berusaha untuk menjaga harta yang dimiliki oleh suaminya. Karena ini kelihatan sepele, tapi kalau ternyata kita tidak perhatian dengan hal ini, akibatnya terkadang menyebabkan hubungan rumah tangga ini tidak baik. Ini kelihatan sepele ini. Wa in ghaba anha nasahatu fi nafsiha wa malihi. Kalau suami sedang tidak ada, maka rasa cinta istri itu tetap dia menjaga kehormatannya dan menjaga harta yang dimiliki oleh suaminya. Ini kelihatan sepele, tapi kita bisa melihat bahwa ternyata di masyarakat ini banyak terjadi.
istri yang ditinggal suaminya untuk kerja, padahal kerjanya suami ini untuk memberikan nafkah keluarga. Tapi apa yang terjadi? Suaminya pergi, istrinya ternyata menjalin hubungan dengan wanita yang lain. Ini kalau perginya berbulan-bulan. Bahkan terkadang itu terjadi karena suaminya itu kerjanya sudah tetap waktunya, berangkat habis subuh, pulangnya nanti jam 8 malam. Ternyata istrinya ini tidak amanah. Dia tahu ini antara habis subuh jam 5 pagi sampai jam 8 malam itu suami pasti tidak ada di rumah karena ada di kantor bekerja. Maka kemudian dia tidak bisa menjaga amanah ini. Apa yang dilakukan sang istri? Menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Dan ini biasa banyak terjadi. Bahkan mungkin sering kita dengar, dan ini sangat tidak baik. Dan ini merupakan tanda tidak solehnya istri tersebut. Karena istri yang solehah adalah bagaimana dia bisa menjaga kehormatannya ketika suaminya sedang pergi, sedang tidak ada. Yang kedua, terkadang ya ini suaminya pergi, maka istrinya kemudian berhura-hura menghabiskan uang yang didapatkan suami dari hasil kerja keras. Nah ini kelihatan sepele, tetapi ternyata terkadang masih ada di antara kita yang tidak memperhatikan hal yang sangat penting ini. Yang ketiga, ciri istri yang solehah adalah mahabbatuha li zawjiha. Bagaimana seorang istri itu menjadi sosok yang sangat mencintai suaminya. Jadi istri ini kelihatan sangat mencintai suaminya. Dengan cinta yang ada pada hatinya untuk sang suami, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan ini adalah pasangan yang senantiasa diberikan rasa mawaddah, rasa sayang, warahmah, dan rasa cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmatan. Ini salah satu sumbernya adalah ketika sang istri adalah orang yang sangat mencintai suaminya. Di antara tanda-tanda cinta yang dimiliki oleh sang istri kepada suaminya adalah ta'alluquha bi zawjiha. Jadi sang istri ini sangat bergantung kepada suaminya. Kalau minta tolong kepada suaminya, dikit-dikit ngirim SMS, pesan, telepon. Abi, ini sedang apa Abi? Ini sedang kerja. Oh iya Abi, ini airnya habis. Sudah kosong ini galonnya, habis. Saya tidak kuat untuk ngambil air sendiri. Nunggu Abi ya. Masya Allah. Jadi ta'alluquha bi zawjiha ini besar. Rasa bersandarnya, menggantung istri, yakni rasa menggantungkannya ini besar kepada suaminya. Dia selalu berharap kehadiran sang suami, tidak mau ditinggalkan jauh-jauh oleh sang suami, karena dia merasa nanti kalau ditinggalkan jauh-jauh maka ada sesuatu yang hilang. Ini nampak. Ditinggalkan suaminya terlambat pulang, beberapa jam saja dia sudah kelihatan galau, SMS, telepon suaminya, ini nampak. Maka nanti kalau ini yang ada pada seorang istri, sang suami nanti akan merasa, Masya Allah, istriku sangat perhatian, sayang banget kepada diriku ini, Masya Allah. Maka nanti dia tidak akan kelihatan lagi tuh dari istrinya, meskipun istrinya itu ya penampilannya biasa, wajahnya biasa, tapi rasa cintanya luar biasa. Istrinya memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada suaminya tersebut, sehingga meskipun dia melihat laki-laki yang lebih tampan, lebih kaya, lebih terhormat, lebih berpendidikan, itu tidak ngaruh. Sudah, rasa cintaku ini hanya untuk sang suami. Nah ini ciri yang ketiga, wanita yang solehah adalah wanita yang rasa cintanya kepada suami ini sangat besar. Dan ini pernah dicontohkan, pernah terjadi kepada putri Rasulullah SAW yang bernama Zainab.
putri Rasulullah SAW dari pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW, memiliki anak putri yang bernama Zainab. Nah, Zainab ini adalah seorang istri yang salihah. Ya, karena beliau adalah putrinya Rasulullah SAW, tumbuh berkembang di dalam pengawasan dan didikan langsung Rasulullah SAW. Nah, ini Zainab ini dulu menikah dengan seorang laki-laki yang belum masuk Islam. Karena pada saat itu belum turun pelarangan. Kalau sekarang kan tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak muslim. Sekarang tidak boleh sama sekali. Kalau terjadi pernikahan itu, maka hukum pernikahannya dianggap tidak sah. Ini ijma' ulama, kesepakatan para ulama sedunia dari dulu sampai sekarang. Tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak muslim. Ini tidak diperbolehkan. Ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Dahulu Zainab menikah dengan laki-laki yang tidak muslim. Kenapa? Karena saat itu belum ada larangan dalam Al-Quran. Maka kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abul As ibn Ar-Rabi', seorang pemuda yang tampan, terhormat, jujur, pandai, dipercaya banyak orang dari golongan Quraisy di kota Makkah. Saat itu belum ada larangan yang melarang tidak dibolehnya seorang wanita muslim menikah dengan laki-laki yang tidak muslim. Sehingga kemudian Rasulullah SAW menikahkan putri beliau yang sangat beliau sayangi, Zainab, dengan laki-laki yang belum muslim ini. Namanya adalah Abul As ibn Ar-Rabi'. Dinikahkan. Nah, ternyata ibunda Zainab yang bernama Khadijah ini adalah ibunda yang sangat menyayangi, mencintai putri beliau ini. Maka kemudian sebagai hadiah pernikahannya dengan Abul As ibn Ar-Rabi', Khadijah memberikan hadiah berupa kalung yang sangat disenangi oleh Khadijah. Ini anakku, kalung yang sangat aku senangi, sangat bunda senangi, saya berikan sebagai hadiah karena kamu telah menikah dengan Abul As ibn Ar-Rabi'. Diberikan kalung tersebut. Ini kita lihat bagaimana sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Karena beliau tahu, Khadijah tahu, Rasulullah juga tahu bahwa nanti setelah menikah, maka tanggung jawab untuk menjaga putri beliau yang bernama Zainab ini akan pindah kepada seorang pemuda yang tampan, terhormat, terpercaya, jujur yang bernama Abul As ibn Ar-Rabi'. Diberikanlah kalung itu. Suatu ketika terjadi pertempuran, dan kita perlu tahu setelah pernikahan, maka Zainab ini adalah seorang istri yang senantiasa mengajak suaminya yang saat itu belum masuk Islam untuk masuk Islam. Diajak masuk Islam, tetapi karena keyakinan yang sudah turun-temurun menjadikan Abul As ini tidak mau masuk Islam. Sehingga suatu ketika terjadi perang Badar antara kaum muslimin dengan mereka orang-orang yang tidak Islam. Terjadi perang. Ya, namanya perang, ada yang terbunuh, ada yang meninggal dunia. Ada juga waktu itu perang dimenangkan oleh golongan kaum muslimin. Ada yang terbunuh dari pasukan kaum muslimin, dari pasukan yang orang-orang kufar juga ada yang terbunuh. Ada sebagian mereka yang menjadi tawanan perang. Salah satu yang menjadi tawanan perang yang kemudian harus ditangkap oleh pasukan kaum muslimin adalah ini, Abul As ibn Ar-Rabi', istrinya putri Rasulullah SAW. Kita lihat di sini bagaimana dilema yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau berperang menghadapi menantunya sendiri dalam perang Badar. Karena waktu itu diajak masuk Islam tidak mau, dan saat itu Abul As ibn Ar-Rabi' juga membela kaumnya, kelompoknya. Maka terjadi pertempuran, kemudian dia menjadi salah satu tawanan. Kemudian pasukan kaum muslimin memberikan kesempatan kepada orang-orang kufar yang belum masuk Islam itu untuk menebus tawanan yang mereka sandera, dengan syarat mereka bisa membayar dengan jaminannya mahal.
Pokoknya kalau tidak ada yang bayar jaminan, maka tawanan orang-orang kafir ini tidak akan diberikan kepada keluarga mereka. Maka berbondong-bondonglah itu keluarga para tawanan ini untuk datang menyerahkan jaminan kemudian dilepaskan, menyerahkan jaminan kemudian dilepaskan. Zainab putri Rasulullah SAW ini termasuk orang yang sangat sedih. Kenapa? Karena ternyata suami yang dia cintai yang bernama Abul As bin Ar-Rabi ini termasuk tawanan yang sekarang ditawan oleh kaum muslimin. Bingung dia. Tapi karena dia adalah seorang istri, seorang wanita yang sangat mencintai suaminya, apa yang dia lakukan? Datang dia menebus suami yang dia cintai tersebut. Dengan apa? Dengan kalung yang dia miliki, yang mana kalung tersebut adalah pemberian dari ibunda beliau Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah melihat, Masya Allah, ini anakku. Dengan rasa sayangnya kepada suaminya, dia mau memberikan kalung yang sangat dia senangi, yang itu merupakan pemberian dari ibundanya untuk menebus sang suami. Maka Rasulullah SAW nangis, sedih beliau, ya Allah, ini gimana? Maka kemudian beliau SAW meminta izin kepada para sahabat. Beliau mengatakan, in ra'aitum an bagaimana menurut pendapat kalian? In ra'aitum an tutliqu laha asiraha faf'alu. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, kalau jika kalian menghendaki agar tawanan yang bernama Abul As ibn Ar-Rabi ini dilepas tanpa harus membayar jaminan, dia lepas kepada istrinya tanpa harus membayar jaminan, maka saya berharap itu bisa dilakukan. Karena ini adalah permohonan Rasulullah SAW, maka para sahabat membebaskan Abul As ibn Ar-Rabi dan mengembalikannya kepada Zainab. Sehingga kemudian ini adalah tawanan yang dilepaskan kaum muslimin tanpa dengan tebusan apapun. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana rasa cinta Zainab kepada suaminya, meskipun pada saat tersebut suaminya belum masuk Islam. Karena memang saat itu Islam belum melarang pernikahan antara seorang muslimah dengan laki-laki yang belum Islam. Kita lihat di sini, Masya Allah, seorang istri mengorbankan, menyerahkan kalung yang dia senangi, yang dia sukai, yang itu merupakan pemberian hadiah dari ibunda tercinta untuk menebus suaminya yang saat itu menjadi tawanan perang. Meskipun kemudian itu tidak terjadi, karena Rasulullah SAW memberikan syafaat, bantuan, sehingga kemudian suaminya itu bisa kembali tanpa tebusan apapun. Yang keempat di antara sifat-sifat wanita yang sholihah adalah musara'atuha ila talabi mardati zaujiha. Dia segera minta ridho, minta maaf kepada suaminya. Kapan? Kalau dia melakukan sesuatu yang membuat suaminya tidak senang, kalau dia melakukan sesuatu yang membuat suaminya marah, dia cepat minta maaf. Hatinya tidak tenang kalau dia melakukan sesuatu yang ternyata sesuatu itu membuat suaminya kecewa, membuat suaminya sedih, membuat suaminya bahkan marah kepadanya. Maka dia menjadi orang yang cepat meminta maaf, tanggap kalau melihat tanda-tanda kemarahan, kesedihan dari suami karena tindakannya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian semua aku kasih tahu dengan istri-istri kalian kelak yang ada dalam surga? Qulna, maka kami para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasulullah mengetahui siapakah mereka itu. Qala, maka beliau alaihi salatu wasallam bersabda, wadudun walud. Istri yang akan menemani kalian di surga adalah istri-istri yang wadud, memiliki rasa sayang yang tinggi kepada kalian semua. Walud, istri-istri yang subur, bisa memberikan anak keturunan. Idza ghadibat au usi'a ilaiha,
Kalau dia marah atau ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, au ghadiba zaujuha, atau dia melakukan sesuatu itu bisa membuat marah suaminya, qalat, maka istri yang solehah ini mengatakan, hadihi yadi fi yadik, suamiku, ini tanganku ada di atas tanganmu. Dia menyerahkan tangannya kepada tangan suami, ini tanganku ada di atas tanganmu. La aktahilu bighamdin hatta tardo, suamiku, aku sudah menyerahkan diriku ini kepadamu. Kalau engkau marah, tidak nyaman kepadaku, la aktahilu bighamdin hatta tardo, maka aku tidak akan nyaman untuk memejamkan mata ini karena ingin tidur sampai engkau ridho memaafkanku. Masya Allah. Jadi ini istri yang salihah. Dia takut melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, jikalau sesuatu atau apa yang dia katakan itu bisa membuat suaminya kecewa atau marah. Kalau ternyata benar-benar itu sudah terjadi, dia mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, membuat suaminya sedih, kecewa, atau bahkan marah, maka dia segera minta maaf. Karena dia merasa bahwa kalau dia tidak minta maaf, maka dia tidak akan nyaman untuk tidur. Masya Allah, sangat indah ini kalau terjadi dalam rumah tangga. Nah, nanti pertemuan mendatang akan kita bahas kebalikannya. Kalau pertemuan hari ini adalah istri solehah, maka pertemuan yang mendatang adalah suami yang soleh. Sehingga nanti pas, klop, imbang. Kalau istri yang solehah ketemu dengan suami yang soleh, maka yang terjadi adalah rumah tangga yang dipenuhi oleh barokah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min sifatiha, yang kelima, dan di antara sifat-sifat istri yang solehah adalah khidmatu zawjiha wa khidmatu duyufihi fi hududil ma'ruf. Dia senantiasa berusaha untuk menjadi istri yang bisa bertindak sebagai pelayan untuk suaminya, atau dalam batasan-batasan tertentu dia menjadi istri yang bisa menyambut tamu-tamu yang datang untuk berjumpa dengan suaminya. Yang pertama, dia bisa berbakti, berkhidmah untuk suaminya, siaga satu untuk suami. Nah, ini menjadi istri yang siaga satu untuk suami. Kalau kemudian suaminya kedatangan tamu, maka dia membantu suami untuk melayani tamunya, membuatkan minuman, menyiapkan makanan, dan dalam batasan-batasan tertentu. Contohnya yang ini sering terjadi tetapi sebenarnya tidak baik. Apa? Datang tamu yang disambut oleh suami, kemudian istrinya ikut keluar, ikut nemani tamunya, ikut jagong, ikut ngobrol. Nah, ini tidak pas, kurang baik. Kalau yang datang adalah tamunya suami, biarkan yang menemui tamu tersebut adalah suami. Istri tugasnya apa? Menyiapkan minuman, menyiapkan makanan. Nanti ini ayah, ini apa, abi, ini papa, ini pak, minumannya, ini makanannya. Kemudian diambil oleh suaminya, kemudian dihidangkan kepada tamunya. Melayani tamu, melayani suaminya dan membantu suami ketika kedatangan tamu. Nah, ini dulu pernah terjadi kepada Rasulullah, putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Yang mana Fatimah ini, putri Rasulullah ini menikah dengan Ali, sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu wa ardahu. Suatu ketika ini Fatimah mengadu kepada Rasulullah karena setelah menikah dengan Ali, maka keluarga yang mereka bina ini tidak menggunakan pembantu. Suatu ketika Fatimah datang kepada Rasulullah mengadu tentang tangan dia yang mulai kasar. Kenapa? Karena membuat adonan roti itu dia buat sendiri sehingga tangannya menjadi kasar. Dia datang kepada ayahnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, minta dicarikan pembantu. Nah, tetapi kemudian oleh Rasulullah SAW tidak diberikan pembantu itu.
malah diajari zikir sebelum tidur. Malah diajari zikir sebelum tidur. Ini kita lihat dalam asar ini Fatimah, istrinya Ali radhiyallahu anhu ardahu, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia itu menyiapkan makanan untuk suaminya, membuat roti sendiri sampai tangannya kasar. Sampai tangannya kasar. Ya, berarti jadi istri ya diusahakan bisa memasak. Ya, minimalnya bisa goreng telur, bisa masak mie rebus, bisa goreng tempe. Lah kalau istrinya aja tidak bisa masak, nanti suaminya cari makannya di luar. Kalau ternyata dia mendapatkan makanan enak yang di luar, dia akan bertanya, siapa ini yang masak kok enak sekali, kok istri saya nggak bisa masak ya. Maka nanti hati-hati loh kalau nanti istrinya ketergantungan dengan masakan wanita yang lain yang di rumah, yang ada di warung itu. Berbahaya ini. Kelihatan sepele, tapi banyak terjadi. Nanti kemudian lama-lama suaminya jajan di warung tersebut bukan karena masakannya, tapi ingin ketemu dengan penjualnya. Wanita yang masak, wanita yang menjual makanan itu. Kenapa sebabnya? Karena kalau mau makan di rumah, suaminya tidak mendapatkan makanan yang dimasak oleh istrinya nggak bisa masak. Masak nasi saja tidak bisa. Padahal di rumah ada magic comb, ada rice cooker, tinggal nyuci beras, kemudian ditaruhkan, kemudian dicolok, nggak bisa juga. Buat teh nggak bisa juga, buat kopi nggak bisa juga. Apalagi masak sayur asem. Masak sayur asem, kuahnya 2 gelas, garamnya 5 sendok, asin jadinya. Wah, istrinya, suaminya akhirnya, istriku gimana ini nggak bisa masak. Sudah dia cari makan di luar. Kemudian ketergantungan. Makanya perlu untuk para istri, ibu-ibu, mbak-mbak yang sekarang menjadi ibu-ibu muda, perlu belajar masak. Kumpulkan beberapa orang ibu-ibu muda itu kursus memasak. Cari orang-orang yang ahli masak, banyak itu, dan bayarnya tidak mahal. Training masak nanti berapa, seminggu pertemuannya 2 kali atau 3 kali atau sekali. Minggu pertama menu resep ini, nanti setelah itu dipraktekkan. Buat makanan, sayur, kue, lauk, dipraktekkan nanti. Kumpulkan beberapa orang. Kalau punya majelis taklim, perlu diisi majelis taklim itu. Kelompok majelis taklim itu pengajian. Nanti di satu kesempatan dengan tidak mengganggu pengajian itu disepakati, ayo ibu-ibu kita kursus masak. Datangkan ibu-ibu yang pintar masak untuk ngajari, sehingga nanti bisa menjadi majelis taklimnya rajin, ikut pengajian, masaknya juga pintar, sehingga nanti suaminya menjadi suami yang sayang kepada istrinya, betah di rumah karena masakannya istri ternyata sangat memuaskan. Yang keenam, di antara ciri-ciri istri yang salihah adalah al-muhafadzatu ala mali zawjiha, fala tunfiqu minhu illa bi'ilmihi wa la tatasaddaqu minhu illa bi'idhnihi. Ciri wanita istri yang salihah adalah istri yang bisa menjaga harta yang dimiliki oleh suaminya. Bagaimana caranya? Dia tidak membelanjakan, menafkahkan harta suaminya itu kecuali sepengetahuan sang suami. Dan bahkan bersedekah pun dia minta izin suaminya. Karena harta, kalau istrinya tidak bekerja, hartanya itu kan harta suami, harta keluarga. Maka bagaimana istri ini menjaga harta tersebut? Dijaga. Jangan sembarangan jajan. Meskipun yang paling baik adalah sang suami memberikan jatah untuk keluarga, jatah untuk makan, jatah yang ditabung, dan memberikan uang jajan khusus untuk istri. Jadi misalkan ini sebulan untuk kebutuhan keluarga, katakanlah contohnya 3 juta. Ini tergantung dari keadaan keluarga. Karena keluarga kan beda-beda, ada yang sebulan cukup 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Bahkan ada yang 70 juta pun tidak cukup, tergantung keadaannya. Nah, ini katakanlah 3 juta. Maka ini Umi, ini D, ini istriku 3 juta. Ini
yang 1,5 juta untuk makan keluarga kita ya sebulan. Nah nanti yang untuk ditabung 1 juta, berarti kan 2.500.000, masih sisa 500.000. Nah nanti untuk jajan kita, kalau kita keluar jajan katakanlah 200.000, sisa 300.000. Nah nanti untuk jajan anak kita 150. Nah dek, istriku, 150-nya ini khusus untuk kamu, silahkan gunakan, terserah. Nah kalau sudah dibilang gitu oleh suaminya, maka 150 ini bebas dia gunakan. Tapi kalau suaminya tidak menjelaskan seperti itu, ini uang untuk keluarga kita 3 juta katakanlah, maka kemudian istrinya tidak boleh menggunakan uang itu seenaknya sendiri. Kalau dia mau bersedekah, katakanlah ada panitia pembangunan masjid datang, dan dia harus mengambil dari uang itu, dia hendaknya meminta izin kepada sang suami. Apalagi kalau istrinya ini memberikan sebagian dari uang tersebut untuk keluarganya dia, untuk adiknya dia, kakaknya dia, karena bisa jadi istrinya tersebut memiliki banyak saudara, atau bahkan untuk orang tuanya dia, untuk menjenguk orang sakit, untuk berinfak, bersedekah. Ini harus seizin dari sang suami. Seizin dari sang suami. Tidak boleh dia menggunakan uang keluarga dengan seenaknya sendiri, tidak boleh. Harus izin dari sang suami. Bisa menjaga harta yang dimiliki sang suami. Kecuali tadi, kalau memang sang suami telah memberikan jatah kepada istrinya secara khusus, ini pokoknya bagianmu, gunakan, terserah, maka ini boleh digunakan sesuai dengan kemauan dari sang istri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri itu adalah pemimpin di rumah sang suami. Kalau suaminya tidak ada, maka pemimpinnya yang megang kendali rumah itu adalah sang istri, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia pimpin. Mengendalikan, mengatur rumah itu kalau sang suami tidak ada, ya istri. Nah, istri nanti besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana ini kamu menjaga harta suamimu? Bagaimana kamu menjaga kehormatanmu ketika suami tidak ada? Nah, ini maka hendaknya sang istri bisa memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, riayatu auladihi wa tarbiyatuhum tarbiyatan sholihah. Bagaimana istri yang solehah itu adalah istri yang bisa menjadi sosok yang bisa mendidik anak yang dimiliki oleh sang suami dengan pendidikan yang baik, mengajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana puasa, bagaimana seorang anak bisa memiliki akhlak, etika yang baik. Nah, ini diajarkan. Meskipun kemudian sang suami tidak boleh meninggalkan istri dalam melaksanakan tanggung jawab yang besar ini. Suami harus memantau yang mengajari huruf A, B, C, D. Biarkan istrinya mengajari anaknya A, B, C. Tapi sang suami harus memantau, jangan dibiarkan. Jangan acuh, tidak boleh. Alif, ba, ta. Dipantau perkembangannya gimana ini belajarnya. Ketika usianya sudah 7 tahun, sudah bisa sholat apa tidak. Kalau ternyata istrinya sudah maksimal tapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan, maka sang suami harus turun langsung, ikut terlibat dalam proses tarbiyah, pendidikan untuk sang anak. Begitu. Sehingga istrinya menjadi guru, suaminya menjadi supervisor, kepala sekolahnya, yang selalu memantau, melihat perkembangan anak didik, dan juga memantau apa yang dilakukan oleh pendidik, yaitu sang ibu, sang istri. Nah, ini kalau bisa terjadi, maka Masya Allah akan menjadi sebuah hal yang sangat positif dalam keluarga tersebut. Istri mengajari, tapi dia tidak dibiarkan sendiri, dan dia tidak merasa sendiri. Karena suaminya selalu tanya, minimalnya tanya, memantau. Dan alhamdulillah sekarang itu kan di zaman yang serba canggih ini, kalau kita memiliki HP yang smartphone itu, al-jawal ad-dzaki bahasa Arabnya, maka semua aplikasi itu ada, doa-doa harian, cara membaca A, Ba,
A, B, C, D, A, ba, ta. Itu di aplikasi ada suaranya. Nanti anak disuruh, tinggal disuruh praktek saja. Tinggal disuruh praktek nulis. Kalau ternyata tulisannya masih ada yang salah, maka kemudian diajari dengan cara yang baik. Kemudian diminta untuk mempraktekkan. Kalau ada yang masih salah, kasih contoh lagi berkali-kali. Nanti insya Allah anak akan bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedelapan, siyanatu irdihi fi ghaibatihi fala tatakallamu fihi wala tahkiruhu amaman nisa. Istri yang solehah adalah istri yang bisa menjaga kehormatan suaminya. Kalau suaminya tidak ada, dia adalah istri yang tidak membicarakan aib kekurangan suaminya di hadapan wanita-wanita yang lain. Jadi istri-istri yang solehah ini adalah mereka yang bisa menutup aib kekurangan yang dimiliki oleh suaminya. Bahkan lebih dari itu, bisa menutup aib kekurangan yang dimiliki oleh keluarga suaminya. Karena aib yang dimiliki oleh suaminya, ya nanti bisa menjadi aib untuk istri. Aib yang dimiliki oleh keluarga suaminya nanti juga bisa menjadi aib untuk sang istri. Maka istri yang solehah, istri yang baik adalah istri yang mampu menutup kekurangan tersebut. Tidak latah diceritakan, disebarkan kepada wanita yang lain. Karena kalau diceritakan tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin ada nanti yang malah mentertawakan. Di depannya ini senyum-senyum, tapi di belakangnya itu gimana itu ibu fulanah itu. Istrinya, suaminya begini-begini kok diceritakan di orang lain, ini gimana, malah ditertawakan. Makanya tidak boleh seorang istri mengumbar aib kekurangan yang dimiliki oleh sang suami. Apalagi kalau aib yang berhubungan dengan hubungan suami istri, hubungan ranjang. Ini tidak boleh. Bahkan ada hadis khusus yang melarang hal tersebut. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, "Anna min syarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang kedudukannya di hari kiamat, sesungguhnya orang yang kedudukannya paling buruk di hari kiamat adalah ar-rajulu yufdi ila imraatihi wal mar'atu tufdi ila zawjiha summa yansur ahaduhuma sirra sahibihi. Wanita yang berhubungan dengan laki-laki yang berhubungan dengan istrinya atau istri yang berhubungan dengan suaminya, kemudian ternyata salah satu di antara mereka menyebarkan aib rahasia yang dimiliki oleh pasangannya. Makanya menceritakan hubungan suami istri di malam hari kepada orang lain itu tidak boleh. Haram hukumnya, tidak boleh. Itu aib. Biarkan yang terjadi itu diketahui oleh pasangan itu saja, tidak boleh disebarkan. Iya itu, maka misalkan istrinya latah, suamiku ini enggak laki-laki tulen, dia enggak jantan. Ini enggak boleh disampaikan, tidak boleh disampaikan. Suamiku ini apa, dia cepat lemas. Nah, itu aib, tidak boleh diceritakan. Nanti istri-istri orang yang lain malah ketawa itu nanti. Oh kamu ini, wah malah ketawa dia. Tidak boleh diceritakan sama sekali. Kalau ada yang menceritakan maka dia telah melakukan dosa. Haram hukumnya. Tidak boleh diceritakan. Ini yang ke-8. Wanita yang solehah, istri yang solehah adalah istri yang tidak menyebarkan aib kekurangan yang dimiliki suaminya kepada orang lain. Yang ke-9, i'anatuhu ala fi'lil khairi min birrin wa shadaqatin wa ihsan wa da'watin wa masyuratin wa nahwi dzalik. Istri yang bisa membantu suaminya untuk melaksanakan kebaikan, sedekah, berbuat baik, dan istri yang bisa dijadikan tempat curhat oleh sang suami. Jadi kalau suaminya ini ingin berbuat baik, ngisi pengajian, sedekah, infak, bantu orang, maka sang istri adalah orang yang pertama kali memberikan support, dukungan kepada sang suami, sehingga kemudian sang suami menjadi lebih bersemangat. Nah, ini ciri-ciri wanita istri solihah. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai tempat curhat.
berusaha membantu suami untuk mendapatkan solusi, jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Dan ini pernah dilakukan oleh istri Rasulullah SAW, Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW sedang memikirkan keadaan masyarakat. Kemudian beliau tahanus, menyendiri di dalam sebuah gua Hira. Maka kemudian saat itu beliau didatangi malaikat Jibril yang datang dengan membawa wahyu. Saat datang malaikat Jibril mendekap beliau dengan dekapan yang sangat kuat sampai beliau susah untuk bernafas. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, baca Muhammad." Kemudian Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, "Lastu biqari, ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril dekap lagi, "Iqra, baca." Saya tidak bisa baca. Didekap lagi sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, itu turun kemudian surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah turun ayat itu yang disampaikan langsung oleh malaikat Jibril, Nabi kita gemeteran ini, kemudian pulang dalam keadaan takut. Pulang sampai ke rumah, kemudian dia mengatakan kepada istri beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah, "Zammiluni, zammiluni," atau "Dassiruni, dassiruni." Selimuti aku, selimuti itu. Saat itu beliau dalam keadaan menggigil tubuhnya, dalam keadaan takut karena melihat sesuatu yang aneh. Malaikat Jibril peluk beliau sampai beliau nggak bisa bernafas. Pulang ke rumah, keadaan takut, gemetaran sampai keringat beliau bercucuran, minta diselimuti. Maka saat inilah istri salihah yang bernama Khadijah mengambil peran. Apa yang beliau sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW? "Kalla wallahi la yuhzika Allahu abadan." Demi Allah, wahai suamiku, Allah itu tidak akan menyia-nyiakanmu sama sekali. Enggak usah takut, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. "Innaka latasilur rahim." Karena selama ini engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Silaturahim itu baik, dan kamu sekarang adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Tidak perlu takut, wahai suamiku. "Wa taqsibul ma'dum." Engkau senantiasa membantu orang yang tidak, atau membantu orang yang membutuhkan sesuatu. "Wa tahmilul kalla." Engkau senantiasa mengambil beban yang ada pada orang lain. Kalau ada orang lain memiliki beban, maka Rasulullah SAW membantu orang yang memiliki beban tersebut dengan mengambil alih beban tersebut. "Wa takrid dhaif." Dan engkau selama ini senantiasa memuliakan, menjamu tamu yang datang kepada rumahmu. "Wa tu'inu ala nawaibil haq." Dan engkau, wahai suamiku, senantiasa membantu mereka yang berjalan di atas jalan kebenaran. Tidak usah takut, selama ini engkau adalah orang yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakanmu. Nah, itu yang dikatakan oleh istri beliau yang sangat beliau cintai dan sangat mencintai beliau, yaitu Khadijah. Maka kemudian perkataan yang sangat baik ini bisa menghibur Rasulullah SAW. Bisa menghibur Rasulullah SAW. Cerita yang lain adalah apa yang dilakukan oleh istri beliau yang lain, Ummu Salamah. Saat itu setelah perjanjian Hudaybiyah selesai, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih sembelihan dan mencukur rambut. Tetapi meskipun sudah beliau perintahkan kepada sahabat untuk menyembelih sembelihan dan mencukur rambut, ternyata tidak ada seorang pun dari sahabat yang melaksanakan perintah beliau. Maka beliau bingung, ini kenapa para sahabatku saya suruh untuk mencukur rambut, memotong hewan, kok tidak ada yang mau menuruti perintahku? Maka kemudian, nah ini datang Ummu Salamah, istri beliau, memberikan solusi. Beliau Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atuhibbu dzalik?" Wahai Rasulullah, apakah kamu berharap hal itu dilaksanakan? Maka kemudian Ummu Salamah mengatakan, "Ukhruj, tsumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhar badanaka wa tad'u halikaka." Rasulullah,
Kalau mereka ini sekarang tidak menuruti perintahmu, solusinya adalah sekarang kau keluar wahai Rasulullah dari rumah, jangan bicara kepada siapapun sampai engkau itu menyembelih sendiri hewan kurban, kemudian sampai engkau memanggil orang yang akan mencukur rambutmu. Nah, ternyata benar Rasulullah menyembelih binatang beliau, sembelihan beliau, dan kemudian mencukur habis rambut beliau. Kemudian karena para sahabat melihat Rasulullah sudah melakukannya, maka kemudian mereka mengikuti. Ini solusi jalan keluar. Siapa yang mengusulkan? Istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Nah, ini yang ke-9, bagaimana seorang istri bisa membantu, memberikan support kepada suaminya ketika suami ingin melaksanakan kebaikan, mendukung sehingga sang suami menjadi lebih bersemangat. Kalau suaminya curhat karena ada masalah-masalah, maka istri yang solehah adalah istri yang senantiasa mendengar curhatan dari sang suami, kemudian berusaha membantu sang suami untuk mendapatkan jalan keluar sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Wa min sifatiz zaujati shalihah idza kanat musiratan wa zawjuha fakirun an tunfiqa alaihi. Yang ke-10, istri solehah itu kalau dia diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan. Karena kan terkadang ada istri itu yang uangnya banyak karena dia bisa jadi memiliki pekerjaan sendiri, atau dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dia kaya, ternyata suaminya ini tidak punya atau kehabisan uang atau tidak sedang memiliki rezeki untuk memberikan nafkah keluarga. Maka istri yang baik itu adalah istri yang ketika mendapati suaminya sedang butuh uang, maka dia beri uang tersebut tanpa berharap agar suaminya mengembalikan. Nah, begitu. Terkadang ada kan suaminya ternyata bekerja tapi ternyata penghasilan istrinya lebih banyak. Dan ini perlu saya jelaskan, perlu saya sampaikan bahwa kalau ada suami istri bekerja, suami istri bekerja, maka kewajiban memberi nafkah ini tetap pada suami. Adapun yang dihasilkan oleh sang istri, maka itu 100% hak milik istri. Tidak boleh sang suami bergantung kepada istrinya dalam nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nafkah itu tanggung jawab suami meskipun istrinya bekerja. Tapi sang istri jangan memejamkan mata. Kalau melihat uangnya suami ini kurang untuk keluarga, maka dibantu. Dan kalau sudah membantu, jangan berharap untuk dibayar atau dikembalikan. Kerjasama. Kerjasama. Atau istrinya nggak kerja katakanlah, tapi dia mendapatkan warisan, mendapatkan hadiah dari orang tuanya, dapat uang, dapat mobil. Nanti kalau istrinya dapat hadiah mobil dari orang tuanya, kemudian sang suami ternyata selama ini belum pernah beli mobil, maka jangan nanti kemudian istrinya, enggak, ini kan mobilku, kamu nggak boleh naik. Kalau kamu naik sana ya di belakang, nanti kamu turun, kalau mobilnya macet kamu yang dorong. Tidak boleh seperti itu, kasihan suaminya. Kalau punya mobil itu miliknya sang istri, ya dianggap saja itu mobil keluarga, meskipun hak kepemilikan bisa atas nama dari sang istri, tidak masalah. Tapi jangan dibiarkan suaminya susah, istrinya dalam keadaan memiliki kelebihan harta, jangan dibiarkan suaminya sendiri, nanti kasihan. Yang ke-11, as-sabru ala sadfil hayati ma'ahu. Namanya rumah tangga itu kan kadang mengalami masa-masa sulit. Misalkan suaminya baru saja kehilangan pekerjaan, dapat musibah apa, maka istri yang baik adalah istri yang senantiasa mendampingi suaminya dalam keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan, keadaan-keadaan genting, keadaan-keadaan sulit. Temani itu suaminya. Jangan kebalikannya, saat suaminya kaya raya, dia menjadi istri yang paling dekat dengan suaminya. Ketika suaminya bangkrut, maka kemudian dia, sudah ceraikan saya, segera ceraikan saya, mas, ceraikan saya tidak mau lagi denganmu. Jangan. Bersama menemani suami dalam keadaan suka atau duka. Ini ciri zaujatun sholihah, menemani suaminya dalam keadaan suka dan duka. Sedih, kenapa mas? Kenapa ayah? HP hilang,
Nah, istri yang solehah, nggak apa-apa, kan baru HP, dulu kita nikah juga nggak punya HP, Mas dulu lahir di dunia nggak punya HP, nggak apa-apa, nanti kita beli HP lagi, kalau sekarang nggak punya uang ya tunggu, nabung dulu, nggak usah sedih. Atau gimana ini HP-nya saya dijual saja, nanti uangnya dibelikan HP yang lebih jelek, nanti digunakan kita berdua, jadi ini HP-nya 5 juta, nanti kita jual, belikan biar dapat 2 HP, nanti kamu Mas 1, saya 1. Nah ini istri yang sip, top ini, menghibur. Suaminya datang, HP hilang deh. Kamu ini suami yang apa? Jaga HP aja nggak bisa, apalagi mau jaga saya. HP yang barang kecil aja kamu hilangkan, nggak bisa jaga, gimana jaga saya? Sudah pulang lemes, HP-nya hilang, dapat perkataan gitu dari istri, semakin lemes. Atau bahkan ujiannya lebih besar, misalkan baru PHK, pemutusan hubungan kerja, nggak punya kerjaan lagi, pulang sedih, ini ada PHK masal, sedih deh, gimana? Nggak apa-apa Mas, masih ada, yang penting kita bisa bersama-sama, nanti kita berusaha cari pekerjaan yang lain, makan, nggak makan, yang penting kita kumpul, makan, nggak makan, yang penting kita kumpul, kita pokoknya harus kompak. Wah, jadinya nanti suami berbinar-binar itu semangat. Tapi kalau datang, deh ini sudah nggak ada, perusahaan tutup, bangkrut. Wah, bangkrut? Berarti besok kamu masih nafkah apa? Ya nanti saya cari kerjaan lagi. Wah, cari kerjaan lagi? Terus gimana uang jajan saya? Ya belum sementara ini. Ya sudah Mas, kita cari saja. Wah, habis manis, sepah dibuang. Yang bisa menemani suami dalam keadaan suka duka, ini istri yang solihah, yang sip, mantap, jos. Yang habis manis, sepah dibuang, ini istri yang tidak baik. Ini istri yang tidak baik. Yang terakhir, ini banyak tapi 12 saja ya, karena keterbatasan waktu. Min sifati zaujah sholihah an tatazayyan wa tatajammal li zaujiha. Ini yang terakhir. Istri sholihah, cirinya yang ke-12 adalah istri yang berusaha untuk berhias, berdandan li zaujiha. Perhatikan di sini, berhias, berdandan untuk suaminya. Nah ini satu kalimat tapi sulit untuk dipraktekkan. Ustadz, emang boleh saat istri berdandan? Boleh. Ustadz, boleh saat istri pakai parfum? Boleh. Ustadz, boleh tidak saat istri pakai make up? Boleh. Tapi tujuannya untuk suami. Tadi hadis yang saya bacakan, salah satu ciri istri yang baik adalah idza ra'aha sarrathu, yaitu istri yang kalau dilihat suaminya maka istrinya itu menyenangkan suaminya. Kenapa? Dandanannya, make upan. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak yang baru menikah, kalau suami mau pulang kerja, istri ada di rumah, suami mau datang, berdandan, pakai parfum. Dandan untuk suaminya itu dianjurkan, sehingga nanti suaminya akan betah. Pulang kerja, buka pintu, jreng, bidadari sudah menyambut di balik pintu, wangi lagi bidadarinya, yang itu adalah istri yang dia cintai. Masya Allah, ini jangan kebalikannya. Ini yang membuat tatanan masyarakat ini nggak karu-karuan sekarang ini. Kebalikannya, kalau mau keluar ke mall, ke pasar, dandan itu setengah jam. Pakai alisnya dibuat nggak tahu dicoret-coret, make upan, pakai stocking, pakai baju, mau ke pasar. Padahal saat di pasar siapa yang melihat? Itu mata-mata para pemuda ini. Ini ibu fulanah ini, tante fulan ini, mbak fulan ini kalau mau ke pasar menor pokoknya, jadi sorotan. Disorot. Dia dandan untuk laki-laki lain yang bukan suaminya. Kasihan suaminya. Nanti kebalikannya lagi, suaminya capek datang sampai ke rumah, buka pintu, jreng. Apa yang dia lihat depan pintu? Seorang wanita yang lusuh, rambutnya acak-acakan, bau bawang merah, bau terasi. Bau terasi. Kaosnya ini morat-marit. Modal madil nih bahasa Jawa, compang camping, bajunya nggak diurusi. Aduh, lemes ini, lemes.
Nanti akhirnya suaminya pikirannya macam-macam. Iya ya, kok istri saya beda ya yang sama di mall-mall itu ya. Yang di mall-mall itu kan pakai makeup rapi, wangi. Kok suami istriku tidak ya? Akhirnya nggak betah di rumah. Sebabnya apa? Istri la tatazayyan wa la tatajammal li zawjiha. Karena istrinya nggak pandai berhias, tidak pandai bersolek untuk suaminya. Kita lihat kelihatan sederhana ini, tapi efeknya ternyata besar. Maka ibu-ibu yang sudah punya suami, mbak-mbak yang sudah punya suami, bersolek, berdandan, tapi untuk suaminya ibu, untuk suaminya mbak. Nah, saya ini kan laki-laki, kalau pulang melihat istri pakai parfum, pakai jilbab, orang kalau pakai jilbab kan kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih cantik. Senang pulang ke rumah itu, senang, semangat pulang ke rumah. Pulang ke rumah semangat karena bisa mendapatkan hiburan dari sang istri. Masya Allah. Jadi enak, nanti keluarga itu menjadi enak, bahagia. Jadi nanti kalau jalan keluar sudah, sang suami ini sudah tidak perlu ngapain saya lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, lihat bawah. Istri saya saja sudah sip, wangi, dandanannya mantep, dan dia memakai wangi-wangian, memakai dandanan itu khusus dipersembahkan, dikhususkan untuk saya. Wah, ini suami yang akan bahagia dengan istrinya. Makanya yang 12 ini, ibu-ibu, mbak-mbak, ayo berdandan, tapi untuk suaminya. Kalau keluar sudah nggak usah. Kalau pakai bedak nanti bedaknya ya luntur, kena keringat. Kalau keluar nggak usah berdandan. Nanti yang lihat itu ya laki-laki lain. Jangan, kasihan suaminya. Kalau keluar tidak perlu berdandan. Berdandan khusus untuk suaminya. Ini mungkin ya beberapa sifat yang ada pada istri yang solihah. Mudah-mudahan meskipun masih banyak sifat yang lain, mudah-mudahan hanya 12 ini bisa memotivasi kita. Kalau ada yang selama ini kurang, maka kita lengkapi, kita sempurnakan, sehingga kalau kemudian kita bisa menjadi istri yang solihah, maka kita akan menjadi pribadi yang disukai oleh suami. Minggu depan insya Allah akan kita bahas kebalikannya, menjadi az-zawju as-soleh, menjadi suami yang soleh. Sehingga kemudian kalau wanitanya, istrinya tahu sifat-sifat yang harus ada pada dirinya, suaminya tahu, ketemu, wah, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, keluarga yang sangat bagus, keluarga yang bisa mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Kita perlu tahu sebagai penutup bahwa ada sebuah syair yang mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu laksana madrasah, sekolah. Kalau engkau bisa menyiapkan ibu ini dengan baik, sekolah ini dengan baik, maka engkau sebenarnya telah mempersiapkan lahirnya generasi dengan sifat-sifat yang baik. Maka ini semuanya dimulai dari rumah, dimulai dari ibu. Kemudian minggu depan insya Allah akan kita jelaskan sifat-sifat seorang ayah yang baik. Mungkin ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sangat banyak ini yang sudah masuk. Ustadz, apakah mungkin seorang pria mendapatkan istri yang masih suci sedangkan perbuatan pria tersebut selama ini salah? Misalnya dia telah berzina dengan wanita lain. Kalau ada laki-laki yang telah berzina dengan wanita lain, maka cepat bertobat. Zina itu dosa besar. Bertobat, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan tidak mengulangi. Menyesal, tidak mengulangi, kemudian niat yang sesungguhnya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Yang pertama menyesal, kemudian tinggalkan. Kalau selama ini larut dalam perzinaan, waliyadzubillah, tinggalkan zina itu. Kemudian yang ketiga, niat yang kuat untuk tidak melakukannya lagi. Bertobat kepada Allah SWT. Ini adalah dosa besar. Setelah bertobat, maka berdoa, ya Allah, selama ini saya telah melakukan banyak kemaksiatan. Meskipun demikian, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa mendapatkan istri yang baik. Berdoa, mudah-mudahan dikabulkan.
Mudah-mudahan dikabulkan. Jangan putus asa, jangan putus asa. Yang penting tobat dulu. Jangan masih zina, pacaran, berharap dapat istri yang solehah, ya tidak akan. Kama tadi nutudanu, engkau akan diperlakukan sebagaimana perlakuan yang engkau lakukan. Kalau laki-lakinya pacaran, maka kemungkinannya dia mendapatkan istri wanita yang dulu suka pacaran sama laki-laki lain. Dan masalah pacaran ini sangat berbahaya. Kalau ada remaja, putra-putri yang sekarang ini sedang melihat, usahakan jangan pacaran. Bu, bapak nasihati putra-putri bapak untuk tidak pacaran. Pacaran itu efeknya berbahaya. Sekarang ini banyak perzinahan, sebabnya dari pacaran. Bagaimana bisa terjadi? Laki-laki pacaran dengan wanita yang lain, saling mencinta, tetapi mereka tidak jodoh, tidak jadi menikah. Kemudian laki-lakinya menikah dengan wanita yang lain, istrinya menikah dengan wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain. Sudah, tapi rasa cinta masih ada. Apa yang dia lakukan akhirnya, meskipun sudah punya istri, meskipun sudah punya suami, menjalin hubungan di balik istrinya, menjalin hubungan di balik suaminya. Banyak terjadi itu. Rasa cinta ini kan sulit untuk hilang. Kalau laki-laki sudah mencintai orang, sulit untuk hilang. Maka jadikan cinta pertama itu hanya untuk istri. Karena kalau cinta ini sudah melekat di hati seorang wanita, kemudian ternyata nggak jadi jodohnya, nggak jadi menikah dengan dia, berbahaya. Makanya jangan pacaran. Jangan pacaran. Yang sekarang pacaran segera stop. Efeknya berbahaya. Bahkan selama ini sudah terjadi di media-media itu sering diberitakan efek negatif dari pacaran. Hamil, anak-anak kecil sekarang itu kan Masya Allah menyedihkan. Kadang kalau mendengar berita, membaca berita itu sedih. Anak-anak kecil masih SD, SMP, SMA melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, nggak pernah kita duga. Untuk mas ini segera bertobat, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan istri yang salihah. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengabulkan doa tersebut. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, saya punya suami yang tidak sholat. Berdosakah saya jika tidak melayaninya? Kalau ada suami ibu yang tidak sholat, maka jadikan itu sebagai tes, Bu, untuk suaminya. Ketika suaminya mendekat, ingin melakukan hubungan suami istri, maka stop, nggak mau, sholat dulu. Begitu, nanti suaminya, masa harus sholat dulu? Sholat dulu. Kalau enggak, saya nggak mau. Nggak mau pokoknya. Ayo, nggak mau, sholat dulu. Sholat. Nanti kalau dia sudah, besok lagi kan tidak mungkin hubungan suami itu tiap hari. Gimana? Minggu ini kamu sholatnya bolong-bolong, jarang, saya nggak mau. Sampai sholatnya penuh, baru mau saya melakukan hubungan suami istri. Kalau ibu menolak, insya Allah tidak mengapa. Kenapa suaminya tidak mau sholat? Dosa besar ini. Orang yang tidak sholat, itu dia berada dalam sebuah keadaan yang sama-sama tidak enak. Sebagian ulama menganggap dia telah keluar dari Islam. Sebagian ulama yang lain mengatakan dia orang yang fasik dengan kefasikan yang besar. Dua-duanya pahit. Dua-duanya pahit. Ini jadikan senjata, Bu. Mau dengan saya? Saya sudah berdandan ini. Mau? Sholat dulu. Minggu depannya lagi, nih saya sudah berdandan. Ayo istriku. Enggak, minggu kemarin sholatmu bolong-bolong. Saya enggak mau. Meskipun istrinya saya juga mau sebenarnya ini, tapi coba biar suaminya, aduh gimana ini, sholat dulu, sholat, pancing ya. Ini berarti istrinya yang mendidik suaminya, kasih hadiah itu. Sudah sholat, mau. Kalau nggak sholat, nggak mau. Nanti suaminya biar kapok gitu. Masa jadi orang nggak mau sholat? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan ditanya besok di hari kiamat adalah sholat. Idza shalahat shalaha sairu amali. Kalau baik maka yang lain menjadi baik. Rukun kedua dalam agama Islam kok nggak dilaksanakan? Kok nggak mau dilaksanakan? Ya ini diajari, Bu, diingatkan. Ini jadikan senjata saja untuk suaminya. Jangan mau sampai suaminya sholat.
Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, apakah istri yang soleh itu termasuk istri yang selalu menuruti perintah orang tua ketimbang suaminya? Ini dari Medan. Ya, seperti tadi sudah saya katakan, kalau seorang wanita sebelum menikah, dia itu di bawah tanggung jawab keluarga, orang tuanya atau kakaknya, kakak laki-lakinya. Kalau dia sudah menikah, maka tanggung jawab itu pindah kepada suaminya. Karena tanggung jawab pindah kepada suaminya, maka ketaatan istri kepada suaminya itu lebih tinggi daripada ketaatan istri kepada orang tua. Ya, ketaatan istri kepada suami lebih tinggi. Yang diutamakan berarti siapa? Suaminya. Dan dalam hal ini suami harus tahu, meskipun dia kedudukannya menjadi lebih tinggi, menjadi lebih utama di hadapan istri, maka kalau istrinya mau ke silaturahim ke orang tuanya, memberi orang tuanya, ya disupport, dikasih, karena itu baik. Jangan semena-mena, apalagi menjauhkan istri, menjauhkan wanita dari orang tuanya, jangan, ya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, ada wanita yang tekun ibadah dan mempunyai agama yang baik, tetapi ia suka marah atau cepat emosi dan suka mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Apakah itu termasuk wanita yang solihah? Terus bagaimana cara menasihati Ustaz? Ya, berarti dia sudah melakukan hal yang baik, yaitu melaksanakan ibadah dengan tekun. Meskipun PR-nya untuk wanita tersebut adalah seperti kita sering mendengar, melihat wanita yang rajin atau laki-laki yang rajin melaksanakan sholat, tetapi ternyata ghibahnya, menggunjingnya juga lancar, suka nyakiti orang. Maka ini sholatnya belum menjadi sholat yang sempurna, sholat yang bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sholatnya harus ditingkatkan lagi, karena sholat yang baik adalah sholat yang bisa memberikan efek sosial. Orang yang sholatnya baik mestinya nanti setelah dia sholat, perkataannya menjadi baik, tingkah lakunya juga bisa menjadi baik. Meskipun kita kemudian tidak mencari kambing hitam. Terkadang ada ini, wah sudahlah saya tidak mau sholat. Loh, kenapa kamu tidak mau sholat? Itu aja yang rajin sholat selalu nyakiti orang lain. Jangan, nggak boleh seperti itu. Kalau dia rajin sholat tapi masih menyakiti, kita ambil contoh dari dia dalam masalah sholat. Masalah dia menyakiti orang lain, jangan kita tiru. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, sambil kita nasihati, sholatnya sudah bagus, kita nasihati agar tidak menyakiti orang yang lain. Kalau itu bisa masuk kategori wanita solehah apa tidak, ya mestinya dia keluar dalam masalah menjaga lisan ini, keluar dari kriteria wanita yang solehah. Karena wanita yang solehah itu adalah wanita yang perkataannya dijaga, tidak mudah menyakiti orang lain, Meskipun sekali lagi jangan mudah mengkambing hitamkan orang. Misalkan banyak ini terjadi, sudah saya nggak mau puasa. Loh, kenapa kamu nggak mau puasa Ramadan? Iya, itu aja yang puasanya rajin kemarin menyakiti saya udahlah nggak mau puasa. Nggak boleh gitu, nggak boleh seperti itu. Mungkin ini banyak sekali pertanyaannya. Ustadz, seandainya tadi malam saya melakukan hubungan suami istri, kemudian ketika akan mandi junub saya kedatangan haid, terus bagaimana niat mandi saya? Ya mandi, kalau mandi kemudian datang haid, ya sudah selesai. Sudah selesai, tidak ada masalah ini. Misalkan saat tadi malam melakukan hubungan suami istri, kemudian paginya mau mandi, ternyata setelah mandi datang haid, ya sudah selesai berarti. Selesai, maksudnya mandinya ya sudah selesai, kemudian ya haidnya dihabiskan. Orang kalau sudah haid maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh melakukan beberapa hal lain yang itu dijelaskan dalam pembahasan fikih. Terus kalau sudah selesai haid, apakah harus mandi lagi? Iya, harus mandi. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Tidak diperbolehkan suami untuk mendekati, melakukan hubungan suami istri sampai istrinya itu bersuci. Makanya wanita yang selesai haid segera mandi. Tidak boleh wanita yang sudah selesai haid untuk melakukan hubungan suami istri sampai dia mandi.
Kalau ada wanita yang sudah selesai haid, yang pertama kali harus dia lakukan adalah mandi. Dengan mandi maka dia bisa menjadi suci sehingga boleh melakukan hubungan suami istri, boleh melakukan puasa kalau dia mau puasa, boleh melakukan sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang terakhir kita jawab pertanyaannya. Maaf Ustaz, saya takut jadi istri yang kufur terhadap suami. Apa yang saya lakukan? Karena kurang bertanggung jawabnya suami saya. Saya menutupi kebutuhan sehari-hari, pinjam ke sana ke sini. Akhirnya saya yang banting tulang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ini sudah belasan tahun. Kadang bisa bertahun-tahun tidak dinafkahi lahir batin. Saya tidak kuat, hamba Allah di Garut. Iya, kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, lahir atau batin. Kalau suami tidak memberikan nafkah batin atau lahir kepada istri, maka istri bisa mengajukan tuntutan talak, perceraian. Meskipun kalau istrinya, saya sayang sama suami saya, tapi dia nggak berikan nafkah, terus gimana saya harus bekerja, banting tulang sedangkan dia berada di rumah. Berikan pemahaman. Ajak suaminya untuk datang ke ustadz, ke kiai, biar kiai atau ustadz itu memberikan penjelasan. Laporkan kepada orang tuanya, ini kok nggak memberikan nafkah seperti apa ini, nanti saya harus yang cari kerja, nggak kuat saya, begitu. Kalau dirasa masih sayang, seperti itu. Tapi kalau sudah tidak sayang, suaminya sudah dikasih tahu dia juga tetap tidak mau kerja, tidak memberikan nafkah, maka bisa mengajukan cerai. Karena nafkah lahir batin itu hak istri. Kalau itu dia tidak dapatkan dari suaminya, maka dia boleh mengajukan hak perceraian, dan itu tidak menjadi masalah untuk sang istrinya. Daripada kemudian dia sakit hati, malah ini kalau bertahun-tahun, maka ini betapa banyak ini dosa yang didapatkan oleh suaminya. Ini bertahun-tahun membiarkan istrinya bekerja, membanting tulang, dia tidak memberikan nafkah. Ini suami yang tidak bertanggung jawab. Maka ibu berikan nasihat kepada suaminya. Kalau sudah dinasihati dengan cara yang banyak, berbagai macam cara, tidak juga mau berubah, maka sah-sah saja untuk kemudian mengajukan gugatan perceraian kalau ibu sudah tidak kuat atau sudah tidak sabar. Mungkin ini beberapa pertanyaan yang bisa dijawab, dan mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, karena ini jumlahnya sangat banyak, tidak bisa dijawab satu persatu karena keterbatasan waktu. Ini yang bisa disampaikan. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan, ada perkataan yang kurang berkenan, maka ini kesalahan dari saya dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, kemudahan untuk kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan, melaksanakan syariat Islam yang sangat mulia ini. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel yang merilai program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. Pemirsa Insan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 23 dan 31 Januari 2016 telah dilaksanakan proses pemeriksaan screening katarak di studio Insan TV Jakarta. Dan alhamdulillah, donasi sebesar 50 juta rupiah telah terkumpul untuk 20 pasien. Setelah dilakukan proses pemeriksaan screening pada tanggal 23 dan 31 Januari 2016,
jumlah pasien yang harus dioperasi mencapai 35 pasien. Nah, gimana Ibu setelah diperiksa tadi? Setelah periksa kata dokter suruh operasi. Oh, suruh operasi. Tanggal berapa Ibu? Tanggal 20 bulan 3. Tanggal 20 bulan 3. Usia Ibu berapa sekarang? 62.